Demokrasi terpimpin terjadi ketika Indonesia menerapkan sistem pemerintahan dengan seluruh keputusan pemerintah yang berpusat pada kepala negara. Pada saat itu jabatan kepala negara dipegang oleh Soekarno. Masa demokrasi terpimpin berlangsung sejak dikeluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai 1965 sejak berakhirnya pemilu pada 1955. Soekarno sudah menunjukkan gejala ketidaksenangannya pada partai politik karena partai politik sangat berpotensi pada kepentingan ideologi sendiri dan kurang memperhatikan kepentingan politik nasional secara menyeluruh. Di samping itu, Soekarno melontarkan gagasan bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dengan dijiwai semangat kekeluargaan dan Masa ini diwarnai oleh tolak ukur yang sangat kuat antara ketiga kekuatan politik utama waktu itu, yakni Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia, dan Angkatan Darat. Karakteristik demokrasi terpimpin. Karakteristik utama demokrasi terpimpin adalah penggabungan sistem kepartaian dengan terbentuknya DPR-GR. Meski begitu, peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi lemah. Begitu pula dengan hak asasi manusia. Demokrasi terpimpin adalah masa puncak dari semangat anti kebebasan pers dan sentralisasi kekuasaan makin dominan dalam hubungan antara pemerintah pusat dengan Hubungan PKI dan Soekarno pada masa demokrasi terpimpin merupakan hubungan timbal balik. PKI memanfaatkan popularitas Soekarno untuk mendapat massa. Pada bulan Mei 1963, MPRS mengangkatnya menjadi presiden seumur hidup. Keputusan ini didukung oleh PKI. Sementara itu, unsur kekuatan lainnya dalam demokrasi terpimpin adalah TNI Angkatan Darat yang melihat perkembangan PKI dan Soekarno dengan curiga. Terlebih saat angkatan lain seperti TNI Angkatan Udara mendapatkan dukungan Soekarno. Hal ini dianggap sebagai upaya menyaingi kekuatan Angkatan Darat dan memecah belah militer. Dengan pemimpin militer akhirnya muncul, keadaan ini dimanfaatkan PKI untuk mencapai tujuan politiknya. Sikap militer radikal yang ditunjukkan PKI melalui agitasi dan tekanan politiknya yang meningkat membuat jurang permusuhan yang terjadi kan melebar. Konflik yang terjadi itu kemudian mencapai puncaknya. Pada pertengahan bulan September 1965, partai politik pada masa demokrasi terpimpin mengalami pemugaran paksa. Pembubaran ini dilakukan lewat penetapan Presiden Prenbes yang dikeluarkan pada 31 Desember 1900. Peraturan tersebut menyangkut persyaratan partai sebagai berikut: menerima dan membela konstitusi 1945 dan Pancasila, menggunakan cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita-cita politiknya, menerima bantuan luar negeri hanya seizin pemerintah. Partai harus mempunyai cabang terbesar minimal di 1/4 jumlah daerah tingkat 1 dan jumlahnya harus 1/4 dan jumlah daerah tingkat 2 di seluruh Indonesia. Presiden berhak menyelidiki administrasi dan keuangan partai. Presiden berhak membubarkan partai yang programnya diarahkan untuk mendorong politik pemerintah atau yang secara resmi tidak menguntungkan anggota partai untuk membantu pemberontakan. Sampai 1961 hanya ada 10 partai yang dilakui dan dianggap memenuhi persyaratan di atas. Melalui Kepres nomor 128 tahun 1961, partai yang diakui adalah PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia, Partai Murba, PSII, dan IPKI. Selanjutnya, melalui Kepres nomor 440 tahun 1961 telah diakui Partai Kristen Indonesia dan Persatuan Tarbiyah Islam. Demikian kehidupan partai politik di masa demokrasi terpimpin. Hal ini mungkin disebabkan oleh peran Soekarno yang amat dominan dalam menjalankan pemerintahannya yang sangat otoriter saat demokrasi terpimpin.